Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Tri Mulyono. Kali ini saya berada di rumah rakyat Hayam Wuruk di bumi Mojopahit, Mojokerto. Kita tahu Hayam Wuruk adalah raja kerajaan Majapahit yang pernah mencapai kejayaannya di masa pemerintahan itu. Kali ini saya akan ngobrol seru bersama Ningita, Wali Kota Mojokerto yang nama lengkapnya adalah Hajah Ika Puspitasari. Yuk kita sapa beliau di Galeri Rumah Rakyat Hayam Wuruk, Bumi Mojopahit. Ika Puspitasari adalah wali kota Mojokerto periode 2018 hingga 2023. Sejak 2 tahun menjabat, perempuan yang akrab disapa Ningita ini sudah banyak mencetuskan berbagai inovasi dan membuat kebijakan serta program-program terobosan yang bermanfaat bagi masyarakat. Soal program inovasi yang kini lagi hits di masyarakat adalah aplikasi Curhat Ningita yang digadang-gadang dapat menampung aspirasi dan keluhan dari warga terkait pelayanan umum maupun pelayanan pemerintah daerah. Dalam kepemimpinannya, Pemkot Mojokerto menyabet berbagai penghargaan. Tahun 2020, opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019. Tahun 2020, aplikasi inovasi Gerbang Layanan Informasi Terpadu dan Terintegrasi atau Gayatri dari Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Tahun 2020, Top BUMD Award Kota Mojokerto. Dan tahun 2021, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Simak perbincangan Tri Mulyono, pemimpin redaksi Tribun Jatim Network dengan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam wawancara eksklusif. Selamat siang Ibu, terima kasih atas waktunya menerima kami di rumah rakyat Hayam Wuruk Bu ya. Ya. Bu, alhamdulillah sehat ya Bu ya di tengah pandemi. Bu, 2 tahun lebih ya Bu Ningita mengelola pemerintahan di Mojokerto dan Ibu mengalami sebelum pandemi dan saat pandemi ini gitu ya. Betul. Ada yang berubah nggak Bu di dalam saat pandemi ini Bu? Pasti ya. Iya. Perubahan itu tentu sangat signifikan 2019 dibandingkan dengan 2020, di mana dengan adanya pandemi ini tidak hanya bidang kesehatan yang terdampak, tetapi efek domino yang luar biasa pada bidang pendidikan, bidang sosial, terutama mungkin bidang ekonomi. Betul. Yang mengalami dampak yang sangat-sangat signifikan, ibarat tsunami yang melanda negara kita. Nah, di saat pandemi seperti itu tentu kita harus tetap bisa berkarya, bukan justru semangat kita menjadi melemah. Betul. Tapi memaknai pandemi ini sebagai sapaan dari Allah kepada hambanya untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi kita bagaimana tetap survive. Betul. Pada bidang apapun tentunya dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, perbedaan yang signifikan inilah yang kita rasakan bersama, tetapi saya memaknai justru bukan sebuah badai tsunami, tetapi sebagai bentuk perhatian Tuhan untuk menguji hambanya, bagaimana kita menjadi hamba yang lebih tawakal lagi. Betul, Bu. Sekaligus kita sebagai manusia yang harus tangguh. Betul. Dituntut untuk tangguh. Kreatif juga Bu pada akhirnya Bu ya. Dalam mempertahankan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, khususnya kalau saya dalam menjalankan pemerintahan. Betul. Dan memajukan Kota Mojokerto. Mungkin karena komitmen yang begitu tinggi Ningita sampai kemarin sempat positif COVID ya Bu ya, meskipun OTG Bu. Iya. Tapi gimana Bu, kok bisa segera cepat pulih dan kembali beraktivitas ini Bu? Iya. Ningita. Jadi kita ini kan sudah ikhtiar maksimal. Betul. Ikhtiar maksimal karena kita tidak bisa berhenti berkegiatan. Kita harus tetap turun ke masyarakat, tetap mengedukasi masyarakat
mensosialisasikan apa yang menjadi kewajiban kita untuk dipahamkan kepada masyarakat, yaitu protokol kesehatan. Oke, ya, Karena ya. faktanya memang masih ada beberapa kelompok masyarakat tertentu yang menganggap COVID itu tidak ada, Iya, Bu. sehingga mengabaikan protokol kesehatan. Iya, iya. Nah, disitulah mungkin karena interaksi kita dengan masyarakat yang sangat intens, sehingga di penghujung tahun 2020 kemarin saya sempat terpapar COVID, meskipun tidak ada gejala klinis sama sekali. Sama sekali, Bu, ya. Jadi, OTG, Bu, ya. setelah saya PCR tes, saya memimpin rapat dengan Forkopimda. Kemudian baru sore hari hasil PCR tesnya keluar ternyata positif. Jadi gitu ya. karena aturan saya tetap harus isolasi mandiri selama 10 hari. 10 hari. Dan tugas-tugas kewajiban saya di pemerintahan tetap saya jalankan dari rumah. Luar Jadi biasa tetap sekali, rapat ya. setiap hari, dua agenda selama 10 hari sampai kemudian saya bisa berkantor kembali. Oke, Neng Ita berarti ya luar biasa sekali Tribuners ya, bagaimana komitmennya untuk Kota Mojokerto, dan memang bukan karena ceroboh atau apa ya, tetapi kita tahu banyak kepala daerah yang positif COVID-19, tapi itu tidak mempengaruhi aktivitas Neng Ita ya. Betul sekali. Tetapi di mengelola pemerintahan Neng Ita, apakah sempat ada perubahan ini setelah pandemi ini, konsep mengelola Pemkot Mojokerto itu atau gimana, Neng Ita? Ya, kalau konsep tentu berubah seiring dengan adanya perubahan regulasi dari pusat, di mana ada aturan sebagian dari tenaga ASN harus WFH. Ya. Nah, ini kita harus menyesuaikan dengan regulasi tersebut, namun ini penekanannya jangan sampai mengganggu pelayanan publik. Oh, nah, itu. Jadi Ya. WFH oke. Ya, Ada sebagian yang harus kita pekerjakan dari rumah, namun jangan sampai itu mengurangi kualitas dalam pelayanan publik, karena masyarakat tetap membutuhkan keberadaan pelayanan dari pemerintah. Maka nah ini skemanya lebih mengedepankan teknologi informasi. Jadi betul. Pelayanan tidak harus dengan tatap muka. Kebetulan di Kota Mojokerto ini sudah sebagian besar pelayanan publiknya menggunakan aplikasi. Oh, gitu. Namun kemudian dengan adanya pandemi itu saya mengembangkan khusus di area pasar tradisional. Nah, itu kan area potensi terpapar yang luar biasa. Kita tidak bisa mengendalikan pasar tradisional karena itu ekonomi untuk rakyat kecil. Maka di tahun 2020 kemarin saya membuat aplikasi Melijo Online. Melijo ya, Bu ya, istilahnya Melijo Online. Melijo itu kan bakul kan? Iya. Nah, bakul yang biasanya keliling ke rumah-rumah. Iya. Nah, itu lewat aplikasi. Kita sosialisasikan masif, kemudian masyarakat tidak perlu datang ke pasar tradisional untuk belanja kebutuhan sehari-hari, apapun itu. Mereka cukup menghubungi Melijo Online, membutuhkan barang apa, belanjanya harus di kiosnya siapa, itu kita layani. Dan kemudian, luar biasa. Jadi kita antarkan ke rumah tanpa ongkir sama sekali. Itu fasilitas yang difasilitasi pemerintah Kota Mojokerto. Dan ini akhirnya daerah-daerah tetangga juga kepingin ikut dilayani juga. Iri ya, Bu ya. Karena kok enak warga Kota Mojokerto ya, nggak perlu repot-repot ke pasar, belanjaannya udah diantar ke rumah. Nah, itu salah satu perubahan gitu. Dan banyak hal yang lainnya kita harus menyesuaikan dengan kondisi new normal itu kan. Betul. Ya, intinya memang kita tahu salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintahan adalah sektor ekonomi ya, Bu ya. Betul. Dan di dalamnya juga ada investasi barangkali. Ya. Ini di tengah pandemi ini upaya Neng Ita untuk tetap memulihkan ekonomi dan menarik investasi kayak apa, Neng Ita? Selain tadi program-program yang digital live itu ya, mungkin ada terobosan-terobosan baru lagi, Neng Ita ini? Ya, untuk investasi ini kan tidak lepas dari
pelayanan perizinan. Oh, Ya, oke, jadi ya. kami untuk di DPMPTSP, dinas yang memegang tusi pelayanan perizinan satu pintu, kita sudah menggunakan aplikasi online. Kemudian SOP-nya untuk izin-izin tertentu cukup 1 kali 24 jam. Izin tertentu lagi ada yang 1 kali, 7 kali 24 jam. Artinya kemudahan. Kemudahan mengakses izin usaha ini salah satu kunci. Kemudian yang selanjutnya, potensi terbesar di Kota Mojokerto ini kan perdagangan. Nah, perdagangan ini kita masifkan untuk usaha kecil, mikro. Nah, kalau sektor industri menengah atau yang besar itu terdampak, namun yang kecil ini justru saya melihat malah bertumbuh. Di tengah pandemi, di tengah pandemi ya Bu? Buktinya, selama tahun 2020, namanya kafe, bukan banyak yang tutup, malah semakin menjamur. Keren. Jumlah kafe di Kota Mojokerto selama pandemi 2020, bukan malah tutup, malah menjamur. Dan ini ketika melakukan perizinan, ternyata orang-orang dari luar Kota Mojokerto. Itu membuktikan bahwa potensi investasi di Kota Mojokerto untuk usaha ini masih sangat positif. Betul. Untuk sektor tersebut. Bu, Neng Ita, kapan hari kita diskusi dengan Ibu Gub ya, Khofifah Indar Parawansa, beliau menyampaikan ada beberapa perusahaan yang akan relokasi di luar Surabaya dan Sidoarjo terkait UMK. Nah, salah satu yang menjadi incaran itu memang Mojokerto, Neng Ita. Itu untuk mempercepat realisasi itu kayak apa, Neng Ita? Barangkali bisa sedikit dijelaskan terkait rencana beberapa perusahaan yang akan relokasi itu. Apakah sudah ada yang sampai menghubungi Neng Ita begitu atau gimana? Mungkin kalau industri besar sangat tidak memungkinkan untuk di Kota Mojokerto. Oh gitu. Karena kita ini sangat terbatas lahannya, jadi lebih kepada industri kecil, mikro gitu ya. Mungkin itu di wilayah kabupaten kalau untuk yang industri besar. Namun kalau pergudangan karena akses, kemudian akses di mana exit tol itu kan langsung di Kota Mojokerto, ini mulai bertumbuh. Bertumbuh. Jadi banyak pergudangan itu yang didirikan di Kota Mojokerto. Dan itu saya kira berkat terobosan Ibu ya soal perizinan, pelayanan publik dan segala macam itu Bu. Ini kita ngomong yang lain Bu, Neng Ita. Jadi Neng Ita ini kan terobosannya aneh-aneh gitu ya, tanda kutip gitu. Dan kemarin tuh sempat heboh gitu ya ketika Neng Ita mengumumkan di Instagramnya bahwa ayo kalau para jomblo mau menikah kita fasilitasi ini. Nah, sejauh ini responnya kayak Bu, apakah memang luar biasa atau Neng Ita ada terobosan-terobosan lain jangan-jangan yang kita bisa nggak tahu ini, bisa diceritakan Neng Ita? Pandemi itu kan tadi sudah kita bahas ya, efek dominonya luar biasa, di mana bisa dikatakan mulai dari yang kelas ekonomi terbawah sampai yang teratas pun tidak lepas atau dari dampak pandemi, akibat pandemi ini. Sehingga saya berupaya bagaimana anak-anak muda yang biasanya sudah punya planning ini. Nah, saya sudah punya usaha, saya sudah punya penghasilan. Saya nanti mau menikah bulan sekian. Saya mau melamar bulan sekian. Ini kan harus pupus. Nah, disitulah saya berupaya bagaimana dengan sedikit sentuhan, gitu ya, untuk menyenangkan mereka, meningkatkan imunitas mereka di saat pandemi itu yang memang menggelisahkan bagi semuanya, dengan memberikan, yuk, yang pengen nikah. Jangan karena pandemi kemudian nggak jadi nikah. Kita memang tidak diizinkan untuk pesta pora yang beramai-ramai. Tapi coba deh naik Camry ini sama bahagianya kok. Nah gitu. Jadi jangan pandemi sekali seumur hidup ini Bu ya, bisa nikmati mobil dinas
Wali kota. Jangan dijadikan pandemi menghalangi kalian untuk menikah. Nah, jadi ibu siap support ini untuk kalian yang sudah punya rencana schedule untuk menikah di tahun 2020 kemarin ketika saya launching di bulan November. Dan alhamdulillah antusiasme sampai saat ini juga masih cukup bagus. Karena menikah itu kan kalau orang Jawa kan ada bulan-bulannya. Bulan-bulan ya tertentu lah. Nah, ya, pas bulan pernikahan itu rame banget itu. Kapan lagi ya Neng Ita ya bisa naik mobil? Ya sedikit upaya tapi nyatanya melihat respon yang luar biasa, saya ikut bahagia bisa menyenangkan warga saya khususnya anak-anak muda. Ini Tribuners dan pembaca harian Surya hanya satu sentuhan ya Neng Ita, tapi dampaknya luar biasa. Kita tunggu lagi sentuhan lainnya karena kita tahu Mojokerto itu kaya potensi kesenian juga ya Neng Ita. Dulu di era tahun 80-90-an voli itu menjadi sangat primadona di kota Mojokerto gitu. Barangkali ini juga apa Bu rahasianya ke depan ini untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di Mojokerto ini. Ya, salah satu prioritas yang sudah masuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan masuk di Perpres 80, salah satu program percepatan pembangunan ekonomi kawasan Jawa Timur, Gerbang Kertosusila adalah pariwisata. Pariwisata di Kota Mojokerto ini terkait dengan Mojopahit. Iya, betul. Kenapa Mojopahit? Ikon yang sangat kuat. Saya mengusung Spirit of Mojopahit, semangat bahwa pada abad 13 pusat dari kerajaan yang wilayahnya melebihi Nusantara itu salah satunya adalah di Kota Mojokerto pusat kerajaan. Iya, betul. Nah, semangat itulah yang ingin saya bangkitkan kembali, kemudian kami hadirkan dalam bentuk sebuah kawasan pariwisata. Nah, kawasan pariwisata ini nanti yang akan menjadi trigger bagi seluruh sektor termasuk ekonomi tentunya. Kita tahu bagaimana pariwisata ini luar biasa untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, ini akan mulai dikerjakan untuk pembangunan fisiknya yang kawasan wisata Bahari Mojopahit itu di tahun ini 2021. Harusnya kemarin berhubung ada pandemi refocusing anggaran sehingga harus mundur di tahun ini. Namun hal-hal lain yang menjadi supporting dari pariwisata ini sudah kita persiapkan sejak 2019. Contohnya produk-produk dari UMKM, ekonomi kreatif. Ini kita dampingi betul inkubasi wirausaha ini, dan sekarang saya sudah punya banyak sekali produk-produk dari UMKM yang layak tidak hanya untuk di pasar regional, sudah tapi terserap bahkan nasional dan internasional. Saya yakin ini mampu bersaing produk UMKM. Insya Allah. Itu kami siapkan semuanya, termasuk kesenian, sektor kesenian. Nah, ini kan juga bisa menjadi bagian pendukung dari pariwisata. Betul. Karena di sana nanti kita membutuhkan elaborasi, kolaborasi dari berbagai pihak. Ludruk ya Bu ya, kalau di kesenian ludruk, itu yang sangat fenomenal di Mojokerto. Dan kita tidak hanya budaya lokal ludruk, tapi ada akulturasi budaya yang harus kita akui di Kota Mojokerto. Salah satu buktinya adalah ada kelenteng Hoksian Kyong. Yang didirikan pada abad 18. Itu artinya pada saat perdagangan yang membuka pintu masuknya dari luar negeri ke Jawa melalui pintu Kota Mojokerto, terbukti dengan adanya tempat ibadah yang dibangun pada tahun 1800-an atau abad 18. Nah, inilah terjadi akulturasi budaya. Jadi tidak hanya budaya Jawa saja, tapi di sini lengkap. Semuanya ada. Ini juga kita bangun terus potensi ini, sehingga di awal tahun lalu kami mendapatkan penghargaan nasional anugerah kebudayaan itu sebagai wujud sebagai wujud bahwa kita konsisten di dalam membangun kebudayaan yang ada di Kota Mojokerto. Keren, Tribuners. Jangan lupa, pokoknya setelah ini
teman-teman harus datang ke Kota Mojokerto ya Bu. Neng Ita ini agak serius ini ya. Neng Ita sebegitu dilantik sangat berkomitmen untuk memerangi korupsi ya. Nah, salah satu caranya adalah menggunakan program MCP itu Bu ya. Neng Ita, Monitoring Center for Prevention. Sejauh ini efektivitasnya kayak apa ini Neng Ita? Ya, negara melalui KPK sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk pemberantasan korupsi telah bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia termasuk Kota Mojokerto. Salah satu indikator memang adalah MCP. MCP itu dengan 7 area di dalamnya ini sebagai alat ukur seberapa efektif penyelenggaraan pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi di daerah atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, dari 7 area itu alhamdulillah Kota Mojokerto pada skup Jawa Timur sudah masuk di ranking 3. Alhamdulillah, ini luar biasa sekali. Dari 38 kota kabupaten. 9 sorry. Betul ya. Kami masuk di urutan ketiga untuk persentase capaian MCP kami. Nah, memang belum 100%. Kami mengupayakan bagaimana menuju 100%, ini secara bertahap kami penuhi. Sehingga harapan kami paling tidak melalui indikator itu kan sudah terlihat sejauh mana komitmen. Komitmen saya tentunya dan komitmen seluruh penyelenggara yang ada di bawah saya. Untuk kita ajak bersama-sama bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini bisa on the track. Tribuners komplit sekali ya. Jadi kalau saya warga Mojokerto harusnya kita bangga nih. Ada kepala daerah yang mengelola tata pemerintahan yang sudah demikian luar biasa. Dan Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, kami menunggu masukan dan kritik boleh Neng Ita ya, asal membangun gitu ya. Jadi kita berharap itu nanti akan kita sampaikan juga ke Neng Ita, sehingga segala keluhan, masukan dan kritik itu justru akan menjadi potensi kita untuk makin meningkatkan perkembangan di Kota Mojokerto. Neng Ita punya kanal namanya Curhat Neng Ita. Curhat Neng Ita. Ini tolong dicatat Tribuners dan pembaca harian Surya. Bisa diakses dari platform digital apapun, mulai dari Facebook, Instagram, web, WA, semuanya bisa masuk. Dan nanti akan dijawab Neng Ita. Oke, ini keren sekali ini ya. 1 kali 24 jam tindak lanjutnya. Jadi mau kritik, mau saran, mau masukan, aduan, semuanya masuk kanal Curhat Neng Ita. Keren, Curhat Neng Ita. Oke Neng Ita, saya kira pengen berlama-lama, tapi ini kesibukan tentu Neng Ita banyak sekali. Terakhir Neng Ita, mohon untuk disampaikan closing statement lah untuk bersama-sama kita memerangi pandemi ini, dan mudah-mudahan dampaknya juga kita bisa cegah untuk terutama untuk para warga di Kota Mojokerto dan Tribuners dan dimanapun berada, karena kami juga dari Sabang sampai Merauke. Silakan Neng Ita. Untuk seluruh masyarakat Kota Mojokerto dan Indonesia secara umum, saya selaku penyelenggara pemerintah daerah mengajak semuanya untuk taat terhadap protokol kesehatan. Kalau dulu ada 3M berkembang menjadi 4M, 5M, dan saat ini di tahun 2021 ada 6M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, menjaga jarak yang aman, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi atau tidak bepergian, dan melakukan vaksinasi. Mari kita sukseskan pemberantasan dari keterpaparan COVID untuk seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kota Mojokerto, dengan tertib taat melaksanakan 6M. Semoga ikhtiar ini membuat kita semua menjadi sehat dan negara kita segera dibebaskan dari pandemi COVID-19. Amin Nita. Demikian Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, obrolan seru kami dengan Neng Ita, Wali Kota Mojokerto. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.